dan bayar harga, dan di sini saya akan memfokuskan khotbah pagi ini. Saudara, orang yang bertobat, katakan orang yang bertobat dan berani membayar harga akan segera dipermuliakan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Jadi kalau saya dan saudara kita menunjukkan pertobatan kepada Tuhan, kata tobat itu berarti gimana pun jeleknya kita tempo hari atau kemarin, lalu kita bertobat, Tuhan jadikan baik. Amin. Tuhan tidak menolak siapapun yang jelek, siapapun yang dalam kriminalitas, dalam lumpur dosa, asal mau datang kepada Yesus. Katakan asal mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan menghapus dosanya. Dengan pertobatannya, Tuhan akan menghapus semua dosanya dalam nama Yesus. Amin. Saudara ya, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara membuka bersama dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21. Kita akan melihat di sini, saudara, satu kejadian yang sungguh-sungguh membuat hati Tuhan itu jatuh kepada bangsa Israel dan istimewa kepada Raja Daud pribadi. Katakan teristimewa kepada Raja Daud pribadi. Kalau Tuhan itu sudah mencintai seseorang, itu dieling terus orang itu. Ini sifat yang manusia nggak punya, saudara. Pemeo mengatakan nila setitik rusak susu sebelanga. Saudara, apa artinya kesalahan seseorang walaupun itu sebenarnya kecil, tapi dia telah bikin dan dilihat oleh orang, disebarluaskan oleh orang-orang banyak mulut, maka habislah hidup dia. Dia tidak bisa survive. Dia tidak bisa muncul lagi. Dia mengalami satu keadaan sejarah yang kelam, gelap, gulita dalam hidupnya. Saudara, tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Katakan tidak dengan Tuhan Yesus. Ya. Tetapi ini tidak berarti bahwa saudara dan saya boleh jatuh di dalam dosa, bertobat dan jatuh lagi dalam dosa. Apa yang terjadi pada Daud? Ya, dia seorang raja, tapi dia adalah pilihan Allah. Dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu Daud ini cuma manusia biasa, bukan manusia, malaikat, atau setengah Allah, tidak ada. Manusia biasa. Dia bisa bikin dosa dan kejahatan dan lalai dalam hidupnya. Semua katakan, tetapi Allah yang saya miliki, Allah yang Daud miliki adalah luar biasa. Amin. Jadi kalau saudara tahu ada anggota keluarga saudara, anak atau suami atau istri atau orang tua atau famili saudara, saudara sudah menilai dia terlalu jahat, terlalu dosa, saudara harus buang pikiran tersebut. Hal yang paling baik adalah biarlah revolusi rohani terjadi pada orang yang saudara anggap buangan, gak ada harga ini. Bawa dia datang kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan mereparasi dalam tempo singkat. Hidupnya akan dimuliakan kembali. Tuhan melupakan dosa-dosanya, menghapus hukuman-hukumannya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Jadi seorang anak Tuhan tidak boleh menjudge, tidak boleh mengadili, menghakimi anak Tuhan atau orang lain. Boleh apa tidak? Halo, boleh apa tidak? Jawab tidak, sing banter. Boleh apa tidak? Tidak. Jadi kalau saudara suka bisik-bisik, bikin gosip, lempar isu tentang si X, bahwa dia orang yang jahat, orang berdosa, orang yang tidak bertobat, orang yang jahat sekali, saudaralah orang yang berdosa dan jahat, bukan dia. Saudara mengambil alih dosanya dalam hidup saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan, kita tidak hidup untuk mengadili dan menghakimi orang lain. Nah, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Saudara,
Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku, itu menunjukkan kepada kalau aku pegang panji ini, maka aku akan menang. Aku mengalami satu kemenangan yang besar, yang luar biasa, walau musuhku itu raksasa sekalipun. Ya, itu nomor satu. Nomor dua, kalau aku sudah pegang panji Kristus ini, aku masuk di dalam revolusi rohani. Amin. Revolusi rohani. Saudara, engkau jangan mandek di dalam perjalanan revolusi rohanimu. Karena waktu hidup saudara dan saya tidak lama. Kalau kita sudah merasa capek, kita merasa sudah suci, kita merasa sudah mulia, kita merasa sudah sesuai kehendak Tuhan, lalu kita stop, berhenti. Kita pikir, nanti aku jalan lagi. Itu namanya rest area, saudara. Kan saudara tidak boleh berhenti, sekalipun di rest area saudara. Sekalipun saudara bertekad mau jalan lagi, saudara engkau capek, sambil berjalan, sambil berlari, engkau meminta kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya, itu sebab para kekasih saya ingin mengajak semua saudara. Apa yang terjadi di situ? Sekarang kita akan melihat tentang Daud, orang yang dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berubah dari Daud. Tuhan menghargai dan Tuhan mengangkat anak cucu buyutnya menjadi raja, semua menjadi raja. Tidak terputus, itu janji Tuhan. Dan Daud, aku berjanji kepadamu bahwa anak keturunanmu tiada terputus akan menjadi raja-raja Israel. Coba, segitunya. Padahal kita tahu Daud bukan orang sempurna punya. Tapi kenapa Tuhan jatuh hati? Nah, ini dia. Saya akan berbicara tentang gimana Tuhan jatuh hati kepada Daud. Mari kita akan melihat dari 1 Tawarikh pasal ke-21 ayat 24 sampai 27. 1, 2. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Amin. Wow. Apa yang kita baca di sini, saudara, itu sangat benar-benar tragik, sangat mengagetkan dan mencekam sekali bagi Daud. Karena dia tahu Tuhan sedang menghukum dia, tetapi dijatuhkan kepada rakyatnya. Sehingga dalam 3 hari, dalam berapa hari? 3 hari Tuhan memukul Israel dengan wabah. Ya saudara, dengan pestilensi, wabah. Dalam 3 hari 70.000 orang mati. Yaitu gara-gara ada seorang malaikat maut memegang pedang yang panjang dan menebas bangsa Israel. Dalam 3 hari 70.000 orang, saudara. Itu banyak, saudara. Itu kira-kira hampir separuh dari penduduk Magelang pada siang hari, penduduk asli Magelang. Pada malam hari, pada siang hari konon yang ada hidup di kota Magelang 350 sampai 400 ribu orang untuk kerja, cari nafkah, berprofesi di kota Magelang. Tapi begitu sore, malam mereka pulang ke rumah dan penduduk Magelang tinggal 135 ribu orang saja. Saudara,
70.000 itu hampir separuhnya dari penduduk Magelang. Saudara bisa bayangkan, dalam 3 hari ditumpas oleh malaikat maut. Mengetahui ini, Daud yang peka, Daud yang dekat dengan Tuhan, dia tahu, aku yang punya salah, aku yang bikin salah. Rakyat yang harus menderita. Apa sih salah Daud? Saudara tahu apa salahnya Daud? Apa? Membuat sensus, menghitung berapa jumlah 12 suku Israel, berapa jumlah tentara Israel, supaya dia bisa boasting, dia bisa banggakan. Saudara, jenderalnya sudah mengatakan kepadanya, Jenderal Yoab mengatakan, Baginda Raja, please, jangan demikian. Kalau Tuhan marah bagaimana? Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tetapi Baginda Raja mau menghitung. Hamba khawatir Baginda menjadi besar hati, tinggi hati. Padahal ini semua pekerjaan Tuhan. Aku sudah perintah, kerjakan. Saudara, terpaksa si jenderal ini melakukan. Dia menghitung, tetapi dia tidak jujur dan dia tidak mau memberikan hasil yang benar. Karena dia khawatir Raja Daud lebih sombong nantinya. 2 suku dia tidak mau beritahu berapa jumlahnya, yaitu suku Lewi dan suku Benyamin. Dikip sama dia, supaya tidak terlalu tinggi jumlahnya. Khawatir Daud sang rajanya menjadi besar kepala. Coba, ada bawahan yang dia tahu, aku menyabung nyawa kalau aku bohong ini. Aku bisa dipenggal oleh raja. Tetapi dia tetap lakukan. Saudara, apa sebab? Dia ingin jangan sampai Raja Daud terlalu sombong. Baik ya, ini sifat yang baik ya. Tapi Tuhan melindungi Raja jenderal ini, sehingga Yoab tidak sampai dihukum mati. Dan raja sampai pada akhirnya pun tidak tahu ada 2 suku yang tidak dilaporkan jumlahnya kepada dia oleh sang jenderal ini. Saudara, nah itu baik. Kemudian setelah dijumlah dan dilaporkan kepada Raja Daud, menurut saudara, Raja Daud langsung dia menyembah ke tanah, menyembah Tuhan, dan dia mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, atau dia bangga dan dia sombong? Yang kedua, dia bangga dan dia sombong. Dia tidak tersungkur dan mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Dalam tempo singkat punya warga 1,57 juta dan sekian ratus ribu tentara. Itu gede loh saudara. Jumlah itu jumlah tentara yang besar di dunia pada saat itu, yaitu tentara Israel. Saudara, dia tidak memberikan kemuliaan bagi Tuhan, tapi dia semakin membanggakan siapa Daud. Dia juga mendengar laporan dari intelijen dia, dari negara-negara lain, bahwa kalau raja-raja yang lain di sekitarnya mendengar nama dia disebut, raja itu gemeter, grogi, raja itu tremor. Wah, itu tambah bikin dia bangga dan tambah dia merasa hebat. Saudara, dan benar, memang orang sombong itu musuhnya Allah. Katakan, orang sombong adalah musuhnya Tuhan. Harus diingat dari perjanjian lama sampai akhir zaman nanti, sampai kiamat. Semua orang yang sombong pasti kena pukul oleh Tuhan. Pasti, karena itu firman. Tuhan tidak ingin peristiwa Lucifer, orang yang dia muliakan, yang dia tinggikan, yang menjadi orang nomor 1 kepercayaan Allah pada saat kitab Kejadian itu, menjadi sombong dan ingin mengkudeta Tuhan. Orang sombong itu pemberontak, saudara. Itu adalah ilmu filosofi. Orang sombong adalah pemberontak. Dalam gereja juga demikian.
Dalam rumah tangga juga demikian. Dalam satu perusahaan juga demikian. Pada satu komunitas juga demikian. Asal ada orang sombong, saudara mesti tahu. Calon pemberontak ini ada di sini. Calon pemberontak ini ada di gerejaku. Calon pemberontak ini ada dalam komunitasku. Calon pemberontak ini ada dalam kantorku. Dalam tokoku. Saudara, itu sudah pasti demikian. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk kita belajar merendahkan diri kita. Karena kita tidak bisa apa-apa. Hanya Tuhan yang menjadikan kita apa-apa. Ayo angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Katakan, mulai pagi ini saya harus nyadar bahwa saya tidak punya apa-apa. Hanya Tuhan Yesus yang menjadikan saya apa-apa dan sesuatu. Saya tidak boleh congkak, arogan, sombong dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena dengan hal ini Engkau menyelamatkan hamba baik di dunia sampai masuk sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Buat apa sombong? Pukulannya berat sekali. Berapa kali Tuhan memukul saya dan Ibu Gembala, membentuk saya dan kami berdua untuk menjadi menjadi dua orang hamba Tuhan yang benar-benar harus mempersembahkan semua untuk Tuhan. Pernah saya dalam pelayanan mencuri kemuliaan Tuhan dan Tuhan pukul saya. Saya tidak mau saudara mengalaminya. Saya tidak mau. Karena itu sakit banget. Itu sangat sakit. Tak kasih tahu. Itu sebab seorang harus rendah hati. Katakan, saya harus rendah hati. Karena saya bukan apa-apa. Yang menjadikan saya apa-apa, yang menjadikan saya sesuatu, adalah cinta Tuhan kepada saya yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab apa yang kita alami, yang kita sedang pelajari tentang Daud, benar. Walaupun Tuhan itu cinta kepada Raja Daud itu luar biasa, tetap dipukul sama Tuhan. Itu tanda bahwa Tuhan mencintai Daud dan tidak ingin Daud masuk neraka. Ya, zaman dulu sudah ada neraka loh saudara. Ya, itu sebab Tuhan menghindarkan Daud dengan memukul dia. Tetapi karena saking cintanya Tuhan kepada pribadi Daud, maka Tuhan tidak memukul langsung kepada Daud. Tuhan memukul rakyatnya. 3 hari 70.000 nyawa melayang. Malaikat maut yang tidak kelihatan menyamber-nyamberkan pedang mautnya. Siapapun yang kena samber mati seketika. Saudara, 3 hari. 3 kali 24 jam. Saudara, dia tetap membabat bangsa Israel. Hasil kerjanya, produktivitas panennya luar biasa. 70.000 nyawa melayang. Saudara, dan Daud, dia menjerit kepada Tuhan. Tuhan, hamba yang bersalah, dan Engkau menghukum rakyat hamba. Tunjukkan jalan kelepasan supaya malaikat maut itu berhenti. Tidak masuk lagi dalam bangsa ini. Hentikan pembunuhan ini Tuhan. Lalu Daud mendapat kabar bahwa malaikat maut itu berdiri di atas tempat pengirikan gandum milik Ornan. Ornan ini adalah seorang petani yang sukses dan kaya raya. Dia mempunyai sawah ladang yang puluhan hektar. Dan dia orang kaya, saudara. Dan mendengar ini Daud datang kepada Ornan. Dan Ornan datang kepada Daud dan menyembah. Karena raja datang ke rumah dia dan menyembah dan berkata, apa yang Baginda inginkan dari hidup hambamu ini, hamba akan berikan kepada Baginda. Saudara, Ornan, aku ingin membeli
tempat pengirikan ini. Kecil, tidak besar. Sebagian kecil ini saja. Karena aku mau memberikan korban persembahan bakaran kepada Tuhan. Supaya Tuhan menghentikan malaikat maut. Karena sudah begitu banyak puluhan ribu nyawa melayang. Aku mau membuat satu mezbah dan mempersembahkan korban. Supaya malaikat maut dihentikan oleh Tuhan. Saudara, lihat. Walaupun dia seorang raja, tapi Daud ini rohani. Tahu gimana caranya mengambil hati Tuhan yang sedang amarah. Sayang sekali banyak pendeta, penginjil, pelayan-pelayan sidang, jemaat Tuhan gak tahu caranya untuk ambil hati Tuhan ketika dia sedang marah. Sayang sekali. Tapi seorang raja yang tidak sempurna, tapi karena kedekatan dia dengan Tuhan, Alkitab mengatakan, Nabi Samuel berkata pada raja pertama Israel. Siapa nama raja pertama Israel? Saul. Saul, kamu sudah disisihkan oleh Allah. Dia telah memilih seseorang yang nempel di hati Allah. Orang ini nempel di hati Allah, Saul. Kamu kalah pamor dengan orang ini. Coba, apa artinya nempel di hati Allah? Yang Tuhan suka pada orang ini apa? Dalam ayat ini dalam bahasa Inggris dikatakan, a man after the heart of God. Seorang yang nempel di hati Tuhan. Ini mengalahkan semua orang. Kalau saya dan saudara nempel di hati Tuhan, maka kita akan mengalahkan semua macam keadaan. Kita akan istimewa di mata Tuhan. Amin. Itu sebab jadilah anak Tuhan yang bisa menjatuhkan hati Tuhan. Saudara, dan itu dilakukan oleh Daud. Apa yang membuat Tuhan jatuh hati? Korban. Cuma korban. Apa sih sulitnya orang berkorban itu apa sih? Kecuali dia seorang egois banget. Dia seorang yang gak percaya pada kuasa Tuhan memberkati dia kembali. Kecuali Daud tidak demikian. Daud sangat percaya. Aku mau mempersembahkan yang mahal sekalipun. Karena Tuhan selalu memberkati aku luar biasa. Ini sudah dia patok, terukir dalam benak otaknya, dalam hati sanubarinya. Dalam gerak langkahnya, dia sudah punya hidup berkorban kepada Tuhan. Satu kali ketika dia ingin mengumpulkan korban-korban sumbangan untuk membangun rumah Tuhan dari emas, berlapis emas, maka dia memerintahkan bangsa Israel memberi korban. Aku perintahkan kalian seluruh bangsa memberi emas-emas kalian untuk aku membangun rumah Tuhan. Aku sendiri sudah menyediakan banyak. Tetapi aku ingin kalian ikut berpartisipasi dan berkorban supaya Tuhan Allah memberkati kalian. Bukan cuma memberkati keluarga istana saja. Tapi supaya kalian sebagai rakyat jelata juga diberkati oleh Tuhan. Begitu dia selesai berbicara, dia masuk kembali ke istana. Orang-orang mulai membawa dan melucuti semua emas-emas dari tangan, kaki, hidung mereka, rantai sabuk mereka. Jangan lupa, Israel itu keluar dari Mesir itu kaya raya. Apa saudara? Kaya raya. Karena mereka, Alkitab mengatakan mereka seperti menjarah semua emas dari Mesir. Kenapa? Karena Tuhan menggerakkan dan memerintah majikan-majikan mereka itu tidak memberi dalam bentuk makanan, uang, pakaian, enggak. Tapi dalam bentuk emas. Dan ketika mereka, orang-orang ibu-ibu, wanita-wanita, dan pria-pria Mesir melucuti emas-emas mereka dari leher, segala macam. Satu orang itu bisa 2 kilogram banyaknya emas Mesir yang diserahkan kepada orang Israel. Persis 1 hari sebelum mereka berangkat keluar dari Ramses, ibu kota Mesir. Tuhan tuh kalau mempunyai rencana, Tuhan tuh memerintah.
Tuhan tuh nggak tanya. Karena dia maha kuasa. Maka dia itu cuma main perintah. Dia perintahkan semua orang Mesir melucuti, mengeluarkan dari perbendaharaan di dalam lemari mereka. Kasih semua pada orang Israel. Dengan satu tujuan. Semua katakan, dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Supaya emas-emas yang mereka bawa nanti di padang gurun, Musa akan meminta emas-emas itu, ya, supaya apa? Untuk membangun rumah Tuhan. Dan sekarang setelah berdiri kerajaan Israel, dan dia sudah mengabarkan kepada semua rakyatnya, aku dan anakku akan bangun rumah Tuhan dari emas. Semua pemimpin cuma ingin satu, membangun rumah Tuhan dari emas. Musa ingin, Daud ingin. Daud tidak boleh, karena Tuhan berkata, Daud, stop, kamu tidak boleh bangun rumah bagiku, karena tanganmu berlepotan darah. Selalu perang, selalu bunuh orang, selalu perang, selalu bunuh orang. Biar anakmu Salomo yang bangun. Aku gak mau rumahku dibangun atas dasar darah manusia. Aduh, Daud terpukul sekali. Tapi dia berkata, baik Tuhan, hamba akan taat padamu. Hamba akan mengumpulkan harta benda hamba. Hamba serahkan pada Salomo, anak hamba, supaya dia yang bangun. Tuhan berkata, oke. Saudara, saya beritahu kepada saudara, ini yang terjadi pada pribadi Daud. Seorang yang tidak sempurna. Barusan saya bilang, entah berapa ratus nyawa di tangan Daud. Dia adalah seorang panglima dan jenderal yang hebat, berani mati. Semua orang di muka dan di sekitar dia pasti tergelimpang mati. Itu Daud. Saudara, itu sebab Tuhan bilang, untuk satu perkara ini kamu gak layak. Membangun rumahku kamu tidak layak. Dalam hal lain kamu layak. Cuma membangun rumahku kamu tidak layak. Biar anakmu saja. Saudara, saya ingin memberitahu kepada saudara, Daud dia ingin membayar harga ketika 70.000 rakyatnya mati bergelimpangan. Karena hanya tertular satu virus saja. Jelas virus ini lebih dahsyat, lebih mematikan, lebih mengerikan daripada COVID-19 tempo hari. Begitu banyak manusia telah meninggal. Dan juga cukup banyak rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, baik yang masih muda maupun yang sudah senior, yang dipakai oleh Tuhan meninggal juga, termasuk Ibu Gembala. Saudara, saya waktu itu juga kena COVID, tetapi tidak begitu berat. Hari pertama saya kena, itu pas hari Sabtu. Ibu Gembala berkata, "Ye istirahat, ik akan khotbah." Karena saya lemes sekali. Saya tiduran di pastori, beliau yang berkhotbah. Itu adalah khotbahnya yang terakhir di dunia dalam gereja ini. Saudara, dia kuat. Dia belum kena mungkin waktu itu. Saudara, setelah itu Senin mulai sakit. Terus semakin kritis. Dan Tuhan bawa dia pulang ke rumah. Saudara, dia menggantikan saya berkhotbah pada hari Minggu itu. Dan setelah itu adalah khotbahnya yang terakhir di dunia. Dan Tuhan bawa dia pulang ke sorga. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.